kembali akan memberikan materi pembelajaran mengenai produk pastry, yaitu membuat kue dari adonan lembaran puff pastry. Puff pastry merupakan salah satu jenis produk pastry tanpa ragi. Adonan puff pastry ini tersusun oleh adonan dasar dan lemak protein atau fosfat. Ya. Karakteristik dari kue adonan lembaran puff pastry ini adalah adonannya yang berlapis-lapis ya, seperti lembaran, karena adanya teknik patah dan penggilasan yang berulang kali. Oke, langsung saja kita akan membuat. Sebelum membuat, berikut adalah bahan dan alat yang dibutuhkan. Ya, langkah pertama dalam pembuatan puff pastry ini, kita siapkan dulu lemak protein atau bisa disebut juga fosfat. Kita akan melumatkan fosfat ini ya, dicampur dengan sedikit butter. Kita lumatkan seperti ini. Lemak fosfat atau lemak proteinnya tercampur rata seperti ini, dan akan pindahkan ke plastik ya. Nanti kita siap cetak. Proteinnya sudah tercampur rata dengan butter, kita cetak persegi ya. Oke, setelah kita bentuk fosfat demikian rupa seperti ini ya, agar nanti memudahkan pada proses pemasukan lemak ke dalam adonan dan proses pelipatannya. Untuk puff pastry, metode pelipatannya itu ada beberapa metode. Namun untuk kali ini saya akan mempraktekannya dengan menggunakan metode Prancis atau amplop. Langkah pertama, saya akan memasukkan margarin atau mentega ke dalam tepung. Kemudian saya memasukkan garam ke larutan air ya. Yang pertama saya akan mencampur lemak dengan terigu sampai berpasir, beremas. Saya campur berpasir seperti ini. Kita bisa masukkan air sedikit demi sedikit di bagian tengah. Kita bisa uleni menggunakan tangan ya. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Jadi kita bisa melanjutkan menguleninya dengan menggunakan tangan. Setelah adonan ini sudah seperti ini ya, sudah kalis, tidak ada yang menempel di dinding bowl. Ini sudah bisa kita resting selama 15 atau sampai 20 menit. Oke, ini adonannya sudah kita resting dalam waktu 15 hingga 20 menit. Gilas ya. Pastikan area mejanya bersih. Ini sudah saya bersihkan. Kemudian boleh ditambahkan tepung sedikit untuk memastikan tidak lengket nanti. Oke, ini adonannya sudah kita resting dalam waktu 15 hingga 20 menit. Pastikan area mejanya bersih. Ini sudah saya bersihkan. Kemudian boleh ditambahkan tepung sedikit untuk memastikan tidak lengket nanti. Ya, kita siapkan rolling pin, lalu dikasih pakai sedikit. Kemudian kita gilas adonannya di tengah, kemudian kita bagi ke belakang. Dari tengah kita ke belakang, kemudian samping. Ya, kita gilas adonannya bentuk persegi ya. Kita bentuk adonannya seperti ini ya, jadi tengahnya agak sedikit tebal. Kita kira-kira lebarnya sudah cukup atau belum? Oke, sudah. Lalu kita lipat kotak ini. Adonannya, lalu kita gilas, kita pipihkan. Ya, kita pipihkan kurang lebih panjangnya seperti ini. Kemudian kita lipat-lipatan lagi. Jadi kita kasih single dulu, ya. Kita tarik adonan ini ke tengah, kemudian kita balik kunci ke tengah seperti ini. Ya, ini kita resting selama 15 hingga 20 menit. Oke, ini kita ambil adonan yang sudah kita resting, kemudian kembali
akan jelas ya. Kita pipihkan. Bentar. Kita pipihkan kembali sedemikian rupa untuk menjadi bentuk adonan. Usahakan kita tetap bentuk seperti persegi 4 ya, jadi nanti akan memudahkan proses berikutnya. Sudah kita lipat sehingga seperti ini, kita resting selama 15 hingga 20 menit. Ini yang lipatan kedua, kita kasih single dulu ya, kita tarik adonan ini ke tengah, kemudian kita balik kunci ke tengah seperti ini. Kita resting kembali adonannya, kita resting selama 15 hingga 20 menit. Ini kemudian kita akan lipat. Ini untuk kelipatan yang ketiga, saya akan melipatkannya dengan teknik double ya, dimana permukaannya kita tekuk, ketemu di tengah seperti ini, separuhnya juga kita tekuk seperti ini di tengah kembali, baru kita lipat lagi seperti ini ya. Dan kita testing lagi selama 15 hingga 20 menit. Ini ada restingnya. Kita akan bilas sekali lagi. Ini sudah lipatan yang keempat ya. Nah, kita tekan. Bentuk persegi panjang seperti ini kita lipat sekali lagi untuk lipatan double ya. Jadi tarik adonan ke tengah seperti ini, lalu kemudian kita lipat double ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita resting kembali selama 15 hingga 20 menit. Oke, adonannya kembali akan kita pipihkan lagi. Ini adonannya sudah siap kita gunakan ya. Jadi kita pipihkan sesuai dengan kebutuhan saja. Ketika seperti ini, sedemikian rupa, kemudian sisi-sisinya kita potong agar terlihat rapi ya. Potong seperti ini. Oke, ini adalah adonan lembaran pastry yang sudah siap digunakan untuk berbagai macam produk pastry seperti cheese straw pastry, apple kurnapen, cream corn custard cream, atau mungkin bisa dibuat juga spol apang. Kemudian untuk kali ini saya akan membuatnya straw pastry. Ada kuning telur ya, kita oleskan ke permukaan adonan pastry-nya hingga merata ya, seperti ini ya. Keju di atas kita parut kejunya hingga rata, penuhnya oleh keju hingga rata. Kita ambil plastik untuk menekan-tekan adonannya ya. Di plastik kita tekan-tekan sedikit agar kejunya menempel. Kemudian kita siap balik. Kita balik sisi, kita olesi kuning telur ya. Kuning telur ini sudah kita kocok. Aska udah bisa nyalain, udah ngerti nyalain oven belum? Belum nyala. Oke, kita lanjut memberikan keju ya, seperti yang tadi. Ini kejunya kita kemudian kejunya kembali kita parut, bukan pakai kita, nggak bisa nggak pakai kita Saya suka ibu dan suka ibu. ya. Kita
kita parut kembali, bukan? Oke. Beri kembali keju, parut seperti ini. Pastikan kejunya tertabur secara rata. Ini ada apa ini? Wih, keju lagi, Wih. Keju lagi. Iya. Mana lagi kejunya, Bu? Itu yang di kantong yang ada tulisan keju pram. Ini. Wih, minta plastik aja dong, Wih. Plastik Iya, 2. di belah ya, Bu? Iya, kayak gini. Jangan digituin ya, jangan gitu. Kemudian kita ayo kita tekan-tekan kembali agar kejunya merekat di atas telur. Oke, ini agak kita tekan sedikit ya. Nah, baru nanti setelah itu bisa kita kemudian kita potong ya. Tahu. Oke. Nah, jadi loyangnya mana?